Seorang pria berhasil menikahi wanita yang menghancurkan hidupnya sebagai puncak balas dendam. Namun, sebuah buku harian tua mengungkap kebenaran mengejutkan, wanita yang ia benci itu ternyata juga korban. Kini, saat kebenciannya luluh dan berubah menjadi cinta, mampukah ia memperbaiki semua kerusakan yang telah ia perbuat dan membangun kembali kebahagiaan mereka dari puing-puing masa lalu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Semoga yang nonton selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Yuk ketik amin di kolom komentar. Tonton ceritanya sampai akhir karena perjalanan mereka dari musuh menjadi cinta sejati akan menguras emosi. Di sudut paling terpencil perpustakaan universitas, di antara rak-rak berdebu yang berbau kertas tua, Arka menemukan satu-satunya tempat perlindungannya. Di sana, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, ia bisa menumpahkan seluruh idenya ke akas kertas, merancang gedung-gedung megah yang hanya ada dalam imajinasinya. Ia adalah seorang jenius arsitektur yang terperangkap dalam tubuh pemuda canggung berkacamata tebal dengan kemeja lusuh yang selalu kebesaran. Beasiswa adalah satu-satunya tali yang mengikatnya pada mimpinya. Namun, surga kecilnya itu sering kali dihancurkan oleh kehadiran Rania. Rania adalah matahari di kampus itu, sementara Arka adalah bayangan yang tak terlihat. Cantik, kaya, dan populer dengan lingkaran teman yang selalu mengikutinya seperti planet mengitari bintang. Bagi Rania, Arka adalah sebuah lelucon, sebuah target empuk untuk menunjukkan kekuasaannya. Perundungannya tidak pernah bersifat fisik, melainkan jauh lebih kejam. Ia menyerang pikiran dan harga diri Arka. Suatu sore, saat Arka sedang mempresentasikan maket tugasnya, Rania dengan sengaja menyenggol mejanya, membuat karya yang ia kerjakan selama berminggu-minggu itu hancur berkeping-keping di lantai. Seluruh kelas tertawa, sementara Rania hanya tersenyum sinis dan berkata, "Ups, maaf, aku tidak melihat sampah di situ." Di lain waktu, saat Arka sedang belajar, Rania akan datang bersama teman-temannya, berbicara dengan suara keras, mengejek penampilannya, menyebutnya hantu ruang arsip. Puncaknya adalah saat presentasi tugas akhir, penentu kelulusan dan masa depan beasiswanya. Dengan licik, Rania dan teman-temannya berhasil mencuri sebagian besar data riset dan sketsa asli Arka, lalu memfitnahnya melakukan plagiarisme di depan dewan dosen. Bukti-bukti telah dimanipulasi, dan Arka yang tidak pandai bicara tidak bisa membela diri. Hari itu, ia tidak hanya kehilangan beasiswanya, ia kehilangan mimpinya. Ia keluar dari gerbang universitas untuk terakhir kalinya dengan perasaan hancur, membawa serta kebencian yang membara dan janji balas dendam yang sunyi di dalam hatinya. 10 tahun adalah waktu yang lama. Cukup lama untuk mengubah seorang pemuda yang hancur menjadi predator yang dingin. Arka yang kembali ke Indonesia bukanlah Arka yang dulu. Kacamata tebalnya telah digantikan oleh tatapan mata yang tajam dan menusuk. Kemeja lusuhnya telah berganti menjadi setelan jas dari desainer ternama yang membungkus tubuhnya yang kini tegap dan atletis. Ia bukan lagi hantu ruang arsip, ia adalah badai yang siap menyapu bersih apapun yang menghalangi jalannya. Setelah meninggalkan universitas, Arka menggunakan sisa tabungannya untuk pergi ke luar negeri, bekerja sebagai buruh kasar di siang hari dan belajar secara online di malam hari. Kejeniusannya yang tak terbantahkan akhirnya menarik perhatian seorang investor tua yang melihat potensi besar di dalam dirinya. Dari sana, kebangkitannya dimulai. Ia membangun sebuah kerajaan properti dari nol, dikenal di dunia bisnis internasional sebagai Phoenix karena kemampuannya mengubah proyek gagal menjadi tambang emas. Ia dingin, kejam, dan tidak pernah gagal. Kini, ia kembali dengan satu tujuan, meruntuhkan dunia yang pernah membuangnya. Target pertamanya adalah Wijaya Konstruksi, perusahaan konstruksi raksasa milik keluarga Rania. Selama berbulan-bulan, ia mempelajari setiap detail perusahaan itu, setiap kelemahannya, setiap celah dalam keuangannya. Ia bergerak dalam senyap, membeli saham melalui perusahaan cangkang, memanipulasi pasar dan memenangkan tender-tender besar tepat di depan hidung Wijaya Konstruksi dengan penawaran yang mustahil untuk disaingi.
Ayah Rania, Tuan Wijaya, yang selama ini merasa tak tersentuh di puncak kekuasaannya, mulai merasakan tanah di bawah kakinya berguncang. Proyek-proyek besar gagal, investor menarik diri, dan utang bank menumpuk. Ia tidak tahu siapa musuh misterius yang menghancurkannya secara sistematis ini. Sementara itu, dari balik jendela kaca di puncak gedung pencakar langit miliknya, Arka menatap kota dengan senyum tipis yang dingin. Ini baru permulaan. Ia akan mengambil semuanya dari mereka dan piala terakhirnya adalah sang ratu sendiri. Kehancuran Wijaya Konstruksi datang lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Dalam waktu kurang dari setahun, perusahaan yang pernah menjadi pilar industri konstruksi itu kini berada di ambang kebangkrutan. Tuan Wijaya tampak menua 10 tahun, rambutnya semakin memutih karena stres. Rania, yang selama ini hidup dalam kemewahan tanpa pernah tahu artinya kesulitan, kini harus menyaksikan kepanikan di wajah orang tuanya dan gunjingan dari kalangan sosialita. Di tengah keputusasaan itulah, Arka akhirnya menunjukkan dirinya. Ia datang ke kantor Wijaya Konstruksi bukan sebagai tamu, melainkan sebagai calon penguasa. Ia berjalan melewati lobi yang sama, di mana ia pernah ditolak saat mencoba magang dulu. Kini semua karyawan menunduk hormat padanya. Pertemuan itu terjadi di ruang rapat yang dingin. Tuan Wijaya, dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba untuk bernegosiasi. Namun, Arka dengan tenang memaparkan setiap detail kehancuran perusahaannya, menunjukkan bahwa ia memegang semua kartu. Tidak ada jalan keluar, ini adalah skakmat. Saya akan menyelamatkan perusahaan Anda, kata Arka dengan suara datar, matanya menatap lurus ke arah Tuan Wijaya. Saya akan mengambil alih semua utang, menyuntikkan dana segar, dan bahkan mempertahankan nama Wijaya di perusahaan. Keluarga Anda tidak akan kehilangan muka. Secercah harapan muncul di mata Tuan Wijaya. Apa yang Anda inginkan sebagai gantinya? Arka tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Rania, yang duduk diam di sudut ruangan, menatapnya dengan campuran antara kebingungan dan ketakutan. Saya ingin putri Anda, kata Arka. Setiap katanya terdengar seperti vonis. Rania akan menikah dengan saya. Itu satu-satunya syarat saya. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Rania menatap Arka dengan ngeri, seolah baru saja melihat hantu. Tuan Wijaya pucat pasi. Ini bukan lagi negosiasi bisnis, ini adalah penyerahan diri tanpa syarat. Arka telah merencanakan semuanya. Ia tidak hanya ingin menghancurkan mereka secara finansial, ia ingin memiliki simbol kemenangan yang hidup, piala tercantiknya, Rania Wijaya. Pernikahan itu megah dan mewah, menjadi buah bibir di seluruh kalangan atas. Media meliputinya sebagai pernikahan abad ini, penyatuan dua kekuatan bisnis raksasa. Namun, di balik semua senyum palsu dan kilatan lampu kamera, yang ada hanyalah dua orang asing yang terikat oleh kontrak balas dendam. Bagi Rania, rumah baru mereka adalah sebuah sangkar emas yang indah namun menyesakkan. Sebuah mansion megah di tepi danau dengan pelayan yang siap melayani setiap kebutuhannya, namun terasa lebih dingin dan sepi daripada penjara. Arka memperlakukannya dengan sikap dingin yang membunuh. Ia tidak pernah menyentuhnya, jarang berbicara dengannya, namun kehadirannya selalu terasa, mengawasinya seperti bayangan. Setiap pagi, mereka sarapan dalam diam. Arka akan sibuk dengan tabletnya, mengabaikan keberadaan Rania sepenuhnya. Di malam hari, ia akan pulang larut, seringkali tidur di ruang kerja terpisah. Ia memberikan Rania kartu kredit tanpa batas, mengizinkannya membeli apapun yang ia inginkan, seolah ingin menegaskan bahwa Rania kini hanyalah salah satu dari properti mewahnya. Arka menikmati setiap detik penderitaan Rania. Ia sengaja mengadakan pesta besar dan memaksa Rania untuk menjadi tuan rumah yang sempurna. Tersenyum pada tamu-tamu yang dulu adalah teman-temannya, yang kini berbisik di belakangnya tentang bagaimana ia menjual diri untuk menyelamatkan keluarganya. Arka akan berdiri di seberang ruangan, menatap Rania dengan tatapan puas, sebuah pengingat bisu tentang siapa yang kini memegang kendali.
Rania mencoba melawan dengan caranya sendiri. Ia mencoba bersikap angkuh dan tidak peduli, sama seperti dirinya yang dulu. Namun, di dalam kesendirian kamarnya yang luas, ia sering menangis. Ia merindukan kehidupannya yang dulu, meskipun ia sadar bahwa kehidupan itu palsu. Ia terjebak, tanpa teman, tanpa cinta, hanya ada seorang suami yang membencinya dengan segenap jiwa. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dalam neraka yang diciptakannya sendiri ini. Beberapa bulan berlalu dalam rutinitas yang dingin dan sunyi. Rania mulai merasa fisiknya tidak beres. Ia sering merasa mual di pagi hari dan tubuhnya terasa sangat lelah. Awalnya, ia mengira itu hanya efek dari stres yang berkepanjangan. Namun, saat ia pingsan di taman belakang rumah, pelayan yang panik segera memanggil dokter keluarga. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Rania hamil. Saat dokter memberitahukan kabar itu kepada Arka melalui telepon, reaksi pertamanya adalah keheningan yang panjang. Ia tidak terkejut, tidak juga bahagia. Pikirannya yang tajam langsung bekerja. Seorang anak, seorang pewaris. Ini akan memperkuat posisinya di dunia bisnis, mengamankan dinastinya. Kehamilan ini adalah bagian dari kontrak, sebuah variabel yang sudah ia perhitungkan, meskipun datang lebih cepat dari yang ia duga. Malam itu, ia pulang lebih awal. Ia menemukan Rania duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya pucat dan tampak lebih rapuh dari biasanya. "Aku sudah dengar kabarnya," kata Arka datar, berdiri di ambang pintu. "Mulai besok akan ada ahli gizi dan perawat pribadi yang menjagamu. Pastikan kau dan pewarisku sehat." Tidak ada ucapan selamat, tidak ada sentuhan lembut, hanya perintah dingin yang pragmatis. Rania menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengharapkan sedikit saja kehangatan, sedikit saja tanda bahwa Arka melihatnya sebagai manusia, bukan hanya sebagai inkubator bagi anaknya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah penegasan bahwa posisinya tidak berubah. Namun, meskipun Arka berusaha keras untuk tetap dingin, sesuatu dalam dirinya mulai bergeser. Kehadiran calon bayi itu, sebuah kehidupan baru yang tumbuh di dalam rumah mereka yang hampa, adalah sebuah variabel yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya dengan logika bisnis. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ada sesuatu yang terjadi di luar rencananya. Sesuatu yang mulai mengusik ketenangan hatinya yang beku. Kehamilan mengubah Rania. Ia tidak lagi memiliki energi untuk bersikap angkuh. Hormon membuatnya lebih emosional dan rentan. Ia sering mengidam makanan aneh di tengah malam dan menangis tanpa alasan yang jelas. Arka, yang awalnya menganggap semua itu sebagai gangguan, secara tidak sadar mulai memperhatikan. Suatu malam, ia terbangun karena suara isak tangis pelan dari kamar Rania. Didorong oleh rasa penasaran yang aneh, ia membuka pintu dan melihat Rania duduk di lantai, memeluk lututnya sambil menangis karena menginginkan mangga muda. Tanpa berpikir, Arka mengambil kunci mobilnya dan pergi di tengah malam buta, kembali 1 jam kemudian dengan beberapa buah mangga yang berhasil ia temukan di pasar induk. Ia hanya meletakkan mangga itu di meja samping tempat tidur Rania tanpa berkata apa-apa, lalu kembali ke kamarnya. Di lain waktu, saat Rania menderita mual pagi yang parah, Arka secara otomatis meminta pelayan untuk membuatkan teh jahe hangat, sesuatu yang pernah ibunya lakukan untuknya dulu. Ia melakukannya tanpa sadar, sebuah refleks dari masa lalu yang ia kira telah ia kubur dalam-dalam. Rania memperhatikan semua perubahan kecil itu. Ia bingung, pria yang selama ini menyiksanya secara mental kini menunjukkan perhatian dalam diam. Ia mulai melihat sisi lain dari Arka. Ia melihat suaminya bekerja hingga larut malam, melihat betapa kerasnya ia berjuang untuk membangun kerajaannya. Ia melihat kelelahan di mata Arka yang tidak pernah ia perlihatkan pada siapapun. Bagi Arka, ini adalah sebuah pertempuran internal. Setiap kali ia merasakan sedikit saja simpati pada Rania, ia akan memaksa dirinya untuk mengingat penghinaan di masa lalu. Ia akan menjadi lebih dingin dari biasanya
matanya, seolah ingin menghukum dirinya sendiri karena telah goyah. Namun, dinding kebencian yang telah ia bangun dengan susah payah selama 10 tahun, kini mulai menunjukkan retakan. Melihat perut Rania yang semakin membesar, ada perasaan aneh yang muncul di hatinya. Perasaan protektif, perasaan yang menakutkan, yang terasa sangat mirip dengan cinta. Suatu akhir pekan, Arka membutuhkan sebuah dokumen penting dari arsip lama Wijaya Konstruksi yang kini tersimpan di salah satu ruangan di mansion mereka. Saat mencari di antara tumpukan kotak, ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak berdebu dari rak paling atas. Isinya tumpah ke lantai, bukan dokumen, melainkan barang-barang pribadi Rania dari masa remajanya. Di antara buku-buku dan foto-foto lama, ada sebuah buku harian bersampul beludru biru yang sudah usang. Didorong oleh rasa penasaran yang tak bisa ia tahan, Arka membukanya. Tulisan tangan Rania yang rapi memenuhi setiap halaman. Awalnya, ia membacanya dengan senyum sinis, melihat keluhan-keluhan khas gadis remaja kaya. Namun, saat ia sampai pada halaman-halaman dari masa universitas mereka, senyumnya memudar. Ayah memanggilku lagi malam ini. Dia marah besar karena aku hanya menegur Arka di kantin. Dia bilang itu tidak cukup. Dia ingin aku menghancurkannya. Buat dia keluar dari kampus itu atau semua fasilitasmu ayah cabut. Aku takut. Aku tidak ingin melakukan ini. Arka tidak pernah berbuat salah padaku. Arka terus membaca dengan tangan gemetar. Halaman demi halaman mengungkap sebuah kebenaran yang mengerikan. Aku benci diriku sendiri. Hari ini aku merusak maketnya. Dia menatapku dengan mata yang begitu terluka. Aku ingin sekali minta maaf, tapi ayah mengawasiku dari jauh. Ayah bilang, ayah Arka dulu adalah pengkhianat, tapi aku tidak percaya. Aku melihat kecerdasan di mata Arka, mungkin itu yang ayah takuti. Puncaknya adalah entry terakhir sebelum Arka keluar dari universitas. Aku berhasil, mereka mempercayai fitnahku. Arka dikeluarkan. Aku merasa seperti monster. Ayah memberiku mobil baru sebagai hadiah. Aku merasa mual melihatnya. Maafkan aku, Arka. Aku harap suatu hari nanti kau bisa sukses dan membuktikan bahwa mereka semua salah. Aku harap kau tidak akan pernah tahu bahwa aku terpaksa melakukan ini. Aku harap kau membenciku selamanya, karena itu lebih mudah daripada kau tahu betapa pengecutnya aku. Arka menutup buku harian itu, nafasnya terasa sesak. Seluruh fondasi kebenciannya, seluruh alasan balas dendamnya selama 10 tahun hancur dalam sekejap. Rania bukanlah pelaku, ia adalah korban lain, sama seperti dirinya. Korban dari kekejaman dan ketakutan Tuan Wijaya. Kebenciannya yang membara kini berubah menjadi rasa penyesalan yang luar biasa. Pria yang ia siksa selama berbulan-bulan ternyata adalah wanita yang sama yang diam-diam mendoakan kesuksesannya. Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi buku harian biru itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rania bukan sebagai musuh, melainkan sebagai wanita yang telah menanggung beban berat sendirian. Keesokan paginya, ia mendatangi Rania di kamarnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan buku harian itu di atas meja di depan Rania. Rania melihat buku itu dan wajahnya langsung pucat pasi. Ia tahu rahasianya telah terbongkar. "Maafkan aku," bisik Rania, air matanya mulai mengalir. Aku yang seharusnya minta maaf," potong Arka, suaranya serak karena emosi. "Aku telah membuatmu melewati neraka yang sama, padahal kau juga korban." Itu adalah percakapan pertama mereka yang tulus. Mereka berbicara selama berjam-jam, menumpahkan semua rasa sakit dan rahasia yang telah mereka pendam. Arka akhirnya mengerti ketakutan Tuan Wijaya. Ayah Arka dan Tuan Wijaya memang rekan bisnis, dan Tuan Wijaya telah menyingkirkan ayah Arka dengan licik. Ia takut Arka yang jenius akan mengungkap kebenaran itu. Dengan kebenaran terungkap, Arka tidak lagi tertarik pada balas dendam. Ia hanya ingin melindungi Rania. Bersama-sama, mereka menghadapi Tuan Wijaya. Dengan bukti-bukti yang Arka miliki, mereka berhasil mengambil alih kendali perusahaan sepenuhnya, membebaskan Rania dari cengkraman ayahnya untuk selamanya.
Pernikahan mereka dimulai kembali dari nol, tidak ada lagi dinding dingin di antara mereka. Arka mulai menunjukkan cintanya secara terbuka. Ia merawat Rania, menemaninya saat kontrol kehamilan, dan berbicara dengan bayi di dalam kandungan Rania setiap malam. Rania, untuk pertama kalinya, merasakan cinta dan keamanan yang tulus. Beberapa bulan kemudian, tangisan bayi mereka memenuhi mansion yang dulu sunyi itu. Arka menggendong putranya dengan lembut, menatap Rania yang tersenyum bahagia di tempat tidur. Di tengah mereka, terbaring kehidupan baru, simbol dari cinta mereka yang tumbuh dari benih kebencian yang paling kelam. Balas dendamnya telah selesai, namun bukan dengan kemenangan yang ia rencanakan, melainkan dengan kebahagiaan yang tidak pernah berani ia impikan. Dan begitulah akhir dari kontrak balas dendam yang berubah menjadi kontrak seumur hidup. Kisah Arka dan Rania mengajarkan kita bahwa di balik kebencian yang paling kelam sekalipun, selalu ada ruang untuk pemahaman, pengampunan, dan cinta yang tulus. Pertanyaan besarnya, menurut kalian, apakah cinta sejati bisa benar-benar menghapus luka balas dendam yang begitu dalam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita yang menguras emosi seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingatlah bahwa terkadang cetak biru kebahagiaan yang paling indah justru digambar di atas kertas yang paling robek.